Bismillahirrahmanirrahim. Tentang paham liberal. Paham liberal yang juga menamakan diri dengan Islam liberal. Walaupun sebenarnya mereka tidak pantas menamakan diri dengan Islam liberal. Tetapi di balik penamaan itu ada misi. Misi pingin juga diakui sebagai ajaran Islam. Makanya ngakunya Islam liberal. Dan misi mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti paham tersebut. Kalau sudah dikatakan kufur liberal, nggak ada umat Islam yang mau ikut. Makanya dikatakan Islam liberal, supaya umat Islam tertarik. Padahal dari segi makna bahasa saja sudah bertentangan. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya apa? Pasrah, tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sementara liberal, apa arti liberal? Bebas kan? Nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau terikat dengan aturan apapun. Suka-suka mereka saja. Itu arti liberal secara bahasa. Dan faktanya memang seperti itu. Jadi dari segi bahasa saja sudah bertentangan antara yang tunduk kepada Allah terikat dan yang tidak mau terikat, mau bebas mengikuti hawa nafsunya. Maka di balik penamaan Islam liberal itu ada penipuan kepada umat supaya mau mengikuti pemahaman tersebut karena ada embel-embel Islamnya. Tapi jemaah sekalian, dalam perkembangannya mereka juga ganti-ganti nama atau punya nama lain. Sama juga tujuannya untuk menyesatkan dengan penamaan. Karena ini diantara tipuan setan juga, memberi nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik terhadap dosa-dosa supaya orang mau melakukan. Ya, seperti yang sering kita contohkan, dosa syirik disebut adat, dianggap sedekah bumi, sedekah laut, disebut kearifan lokal. Bunga dinamakan atau riba dinamakan bunga. Racun disebut selera pemberani. Padahal racun. Ini tipuan setan. Ini metode namanya at-tazyin. At-tazyin. Setan menghiasi manusia agar bisa melihat perbuatan buruk itu sebagai sebuah kebaikan. Atau keburukan itu dihiasi oleh setan sehingga manusia melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Naml ayat ke-24. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Setan menghiasi amalan-amalan buruk mereka sehingga mereka melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Maka dengan itu kata Allah, setan menghalangi mereka dari jalan yang lurus sehingga mereka la yahtadun, tidak mendapatkan hidayah. Jadi ini diantara tipuan setan. Kufur liberal, tapi dinamakan Islam liberal. Mungkin karena kurang mendapatkan sambutan dari masyarakat, bahkan kebanyakan menentang, lalu mereka menambahkan istilah baru atau ganti nama menjadi Islam pluralis. Islam pluralis atau pluralisme. Kurang juga mendapatkan sambutan. Pluralisme itu kan
kedengarannya bagus juga. Kedengarannya bagus juga. Yaitu mengakui adanya perbedaan. Padahal jemaah sekalian, mengakui adanya perbedaan memang itu ajaran Islam. Tapi mereka bukan sebatas mengakui. Mereka sampai pada tingkat membenarkan yang salah. Jadi yang berbeda-beda itu nggak boleh ada yang disalahkan. Tidak boleh ada yang disalahkan. Bahkan bagi mereka semua benar kecuali satu. Kecuali ajaran Islam yang asli. Itu saja yang salah. Selain itu semuanya dapat dibenarkan. Itu makna pluralis menurut mereka. Jadi bukan sekedar mengakui adanya perbedaan, tapi membenarkan yang sesat, yang berbeda-beda, yang sesat. Kalau mengakui adanya perbedaan, itu ajaran Islam. Memang harus dibedakan antara yang salah dan antara yang benar. Tetapi membenarkan yang salah itu bukan ajaran Islam. Kemudian kurang laku juga. Mereka rubah lagi nama atau ganti slogan menjadi Islam moderat. Namanya keren juga ini. Moderat kan artinya pertengahan. Dan semua yang menyimpang selalu ekstrim. Biasanya begitu, semua yang menyimpang selalu ekstrim. Yang benar selalu berada di pertengahan. Makanya Allah mensifatkan umat Islam dengan ummatan wasata, umat pertengahan. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Tapi jemaah sekalian, makna pertengahan dalam syariat itu adalah mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Itu makna pertengahan. Contoh jemaah sekalian pertengahannya Islam dalam beriman kepada para nabi. Orang Yahudi memusuhi para nabi. Orang Nasrani sebaliknya, memuliakan nabi tapi melampaui batas sampai disembah nabi itu. Maka Islam pertengahan. Islam memuliakan para nabi tapi tidak menyembah para nabi. Dalam menyikapi berbagai permasalahan juga seperti itu. Islam selalu pertengahan. Sampai dalam masalah wanita haid jemaah sekalian. Orang Yahudi itu wanita haid dianggap najis. Nggak boleh disentuh. Bahkan dulu, entah sampai sekarang masih ada atau tidak. Ada di antara mereka yang tidak mengizinkan wanita haid masuk rumah. Jadi sementara tinggal di luar. Orang Nasrani sebaliknya. Wanita haid pun digauli di tempat keluar haidnya. Maka Allah turunkan syariat yang pertengahan. Boleh digauli, tapi jangan di tempat haidnya. Dan tubuhnya tidak najis. Najisnya hanya darah haidnya itu. Dan seterusnya. Itu makna pertengahan. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi apa yang mereka maksud dengan Islam moderat? Membenarkan semua agama. Netral, nggak ada yang salah. Yang salah dibenarkan, yang kufur dianggap boleh, tidak apa-apa. Itu pemaknaan moderat menurut mereka. Kemudian ganti lagi nama untuk lebih menguatkan posisinya di tengah masyarakat dan agar lebih banyak orang yang terpengaruh. Ganti nama berikutnya menjadi Islam Nusantara. Sudah nama yang keberapa nih? Yang keempat, Islam Nusantara. Sebenarnya kurang laku juga. Tapi kenapa menjadi laku? Atau sebagian orang terpengaruh? Karena mendompleng di sebuah ormas. Ormas besar. Kebetulan yang punya pemikiran tersebut lagi menjabat di ormas itu. Maka pada akhirnya banyak tersebar menggunakan media-media mereka dan jaringan-jaringan mereka. Banyak tersebar,
pemikiran Islam Nusantara. Tapi jemaah sekalian, secara tertulis yang resmi, Islam Nusantara itu kalau antum baca bagus sekali. Maknanya apa? Membumikan Islam di bumi Nusantara. Namun faktanya nggak begitu. Faktanya budaya-budaya syirik, tradisi-tradisi syirik, warisan nenek moyang di Nusantara ini harus terus dipertahankan. Itu faktanya. Sementara ajaran-ajaran Islam mereka sebut budaya Arab. Maka yang mengamalkan budaya Arab itu mereka namakan Islam Arab. Sedangkan kami, kata mereka, Islam Nusantara. Padahal yang mereka sebut budaya Arab adalah syariat. Contoh mereka sebut budaya Arab adalah apa? Jilbab. Padahal itu syariat. Makanya ada gerakan hari apa tuh berkebaya? Itu diantara dampaknya Islam Nusantara. Maka yang mereka namakan budaya Arab sebenarnya ajaran Islam seperti jilbab. Bahkan cadar, ajaran Islam. Sepakat seluruh ulama, sepakat 4 mazhab, cadar itu adalah syariat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Itu bukan budaya Arab. Itu bukan budaya Arab tapi syariat Islam. Katakanlah betul, dulunya budaya Arab, tapi ketika ditetapkan sebagai syariat, maka dia menjadi syariat. Maka dia menjadi syariat. Nah, jemaah sekalian, akibat masuknya gerakan liberal ini ke ormas tersebut, membuat ormas itu terpecah menjadi 2. Muncullah garis lurus. Yang satunya entah garis bengkok atau garis lucu, entahlah apa namanya yang pas. Nah, yang garis lurus ini menamakan penamaan yang kelima untuk mereka. Apa itu? Islam proposal. Ini orang dalam yang ngomong. Islam proposal. Memang itu hakikatnya. Sejak awal kemunculannya didanai oleh orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, sedikit sekilas sejarah tentang Islam liberal. Awal kemunculan Islam liberal di Nusantara dimulai dari tawaran beasiswa dari beberapa universitas di Amerika, Kanada, Eropa, Australia. Di negeri-negeri kafir. Lalu beasiswa ini disambut oleh anak-anak muda. Dan memang ini ditujukan untuk anak-anak muda kaum muslimin. Untuk belajar di negeri mereka. Untuk belajar apa di sana? Belajar Islam. Jadi bukan seperti Pak Habibie pergi ke Eropa untuk belajar bikin pesawat. Tidak. Mereka ikut program beasiswa dalam program yang diberi nama Islamic Studies. Dikirimlah mulai sekitar 30-40 tahun yang lalu, kurang lebih. Mungkin sampai hari ini masih berjalan. Pulanglah mereka membawa gelar doktor, membawa gelar master. Karena mungkin mereka punya gelar, diterimalah mereka di perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dari situlah mereka mulai menyebarkan pemahaman liberal tersebut. Kemudian, untuk memunculkan pemikiran-pemikiran baru, maka dibuatlah proyek-proyek penelitian. Proyek penelitian biasanya ada proposal sebelum itu untuk dapat dana juga dari sana. Dan kadang-kadang proposalnya memanfaatkan isu-isu yang terjadi. Contohnya apa? Penelitian Islam untuk menangkal paham radikalisme. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah
penyebaran pemahaman-pemahaman Islam liberal. Yang bertentangan dengan pemahaman liberal dicap teroris, dicap Wahabi, dicap radikal. Jadi itu karena uang juga sebenarnya. Karena untuk penelitian itu mereka perlu uang, perlu dana, untuk kemudian menerbitkan dan menyebarkan penelitian tersebut dalam buku-buku, dalam jurnal-jurnal. Ya, sampai dulu ada buku yang mereka cetak, judulnya Fikih Lintas Agama. Itu kumpulan penulis. Dan banyak lagi yang sudah mereka cetak. Itu duit dari mana? Kemudian orang-orang yang meneliti ini nanti dikasih penghargaan. Seperti kemarin, ada lembaga dari, saya lupa dari Amerika atau dari Eropa, memberikan penghargaan kepada seorang profesor dari Indonesia karena berhasil meneliti. Coba jemaah sekalian lihat hasil penelitiannya. Ternyata dalam Islam tidak masalah nikah sejenis LGBT. Dan itu mereka perjuangkan untuk menjadi undang-undang. Dan tidak sedikit juga partai-partai yang mendukung. Jadi tokoh dari garis lurus ini mengatakan sebenarnya mereka itu Islam proposal. Kalau nggak ada proposal nggak jalan. Iya. Artinya jemaah sekalian, ini masih akan terus berjalan karena kita tahu sendiri uangnya banyak. Uangnya mereka banyak. Dan sebenarnya seruan liberalisme itu ada juga dalam agama-agama lain, seperti dalam agama Nasrani. Dan bahkan akar liberalisme dari orang-orang Nasrani. Karena mereka, para ilmuwan, merasa terkungkung dengan pemikiran gereja. Ya, antum bacakan dalam sejarah, ada para ilmuwan yang dihukum mati oleh gereja. Karena berpendapat yang bertentangan dengan penafsiran gereja. Makanya mereka pingin bebas, pingin liberal. Itu asalnya. Lalu ini coba diterapkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan umat Islam dari agama yang sebenarnya. Iya. Tapi kenapa jemaah sekalian? Kristen liberal itu, Nasrani liberal, hampir-hampir tidak kita dengar. Kalaupun ada sedikit. Kalaupun ada sedikit. Karena yang ingin dihancurkan, yang ingin dirusak adalah umat Islam. Iya. Jadi ini ada proyek besar di balik itu. Proyek besar di balik itu. Dan ada orang yang diuntungkan secara duniawi. Baik.